Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Semoga saja selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas menjalankan kegiatan sehari-hari dengan normal, dengan baik-baik saja. Hari ini adalah hari ke-10 kawan ya, kita melakukan proses pemanenan ya. Hari ini adalah hari ke-10. Artinya bahwa hari ini untuk lahan yang di lahan terbuka ini insya Allah selesai. Kita lakukan proses pembongkaran umbi. Saat ini ya kurang lebih berarti ini kalau nanti diselesaikan mungkin 1 atau 2 jam lagi ya itu selesai. Kemudian dilanjutkan untuk petakan yang paling atas yang menggunakan dari bibit umbi itu juga insya Allah hari ini selesai karena hanya petakan kecil. Oleh karena itu total hari ini berarti kita sudah melakukan proses pembongkaran kurang lebih hari ke-10 kawan ya, hari ke-10. Nah, alhamdulillah pula untuk lahan yang terbuka ini ya, kalau kita hitung ya, artinya dengan kalkulasi hasil panen per harinya dikalikan dengan jumlah hari itu ya alhamdulillah lumayan kawan ya, kurang lebih per hari ya, untuk per hari itu hasil panen itu antara 3 sampai 4 ton ya. Sehari itu bisa dapat antara 3 sampai 4 ton. Yang bekerja yaitu sekitar 12 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Artinya yang bekerja itu adalah sejumlah orang 14 ya. Untuk hasil ya masih tetap sama ya, artinya bahwa ini adalah katak yang kita tanam dalam semusim ya. Hasilnya seperti ini. Ada yang medium, ini kita asumsikan, kita namakan adalah medium karena beratnya adalah paling sekitar 9 on 1 kilo. Kemudian pula ada yang cukup lebih besar lagi ya, kalau ini ya kisaran 1 kiloan. Kemudian ada lagi kalau yang di lahan lainnya ya, lahan artinya di petakan yang lainnya itu kemarin juga ada yang tembus sekitar 3 kiloan kawan ya, tembus 3 kiloan dari katak semusim yang ditanam di lahan terbuka. Nah, beberapa hal ya berulang kali kita sampaikan untuk kawan-kawan yang ingin tanam porang pada ya info yang kami terima tadi malam ya, bahwa ada sedikit sedikit rasa yang barangkali membuat kurang nyaman untuk petani porang ya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia porang, yaitu salah satu pabrik yang ada di Jawa Tengah itu mengumumkan bahwa nanti 2 hari lagi mengumumkan bahwa harga chip turun kan ya. Harga chip turun ya, yang tadinya contoh misalnya jemur matahari bisa mencapai contoh ya 45 atau 46 ribu atau 47 ya, tetapi diumumkan bahwa nanti 2 hari lagi akan ada penurunan harga kurang lebih menjadi Rp42.500. Nah, ini tentunya akan berimbas ke petani ya. Harga yang seharusnya ini di bulan Agustus itu merangkak naik ya, tapi yang terjadi bahwa malah harga bisa saja adalah turun. Kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwa harga umbi produksi ini bisa mencapai 7 ribuan, bahkan ada yang lebih dari 7 ribu, tetapi bisa saja nanti imbas atau dampak dari pengumuman tersebut harga umbi produksi malah bisa turun di bawah angka Rp7.000. Nah, ini menjadi pengumuman yang kurang begitu mengenakan ya menurut saya. Tapi paling tidak kita ya ambil sikap bahwa sesuatu itu kadangkala kalau sudah menjadi rezeki ya menjadi rezeki, walaupun contoh misalnya harga itu porang basah itu adalah Rp7.000, kalau hasil panennya kita melimpah ya bisa 2 kali lipat, kemudian tanamannya itu bisa dikatakan dari total lahan yang kita panen hanya sekitar 5-10% yang rusak, itu
tentunya adalah bisa ya menambah rasa senyum kita, rasa syukur kita, rasa bahagia kita. Karena kalau kita melihat ya di sekeliling kita itu pada hakikatnya tidak semua ya, saya sampaikan tidak semua petani porang itu berhasil kawan. Tidak semua petani porang itu berhasil karena tentunya ada hal-hal ya, contoh misalnya di tetangga kecamatan kami itu tanam porang 2 musim ya, 2 musim itu besar maksimal adalah kurang lebih setengah kilo kawan ya. Besar maksimalnya hanya setengah kilogram. Yang segininan itu banyak ya, yang segininan itu banyak, yang segininan itu banyak. Itu adalah tanaman porang dari katak yang ditanam 2 musim, tapi hasilnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ya saya sendiri dengan melihat ya hasil panen yang notabene kalau di lahan terbuka ini yang terkena penyakit itu bisa dikatakan ya sekitar kisaran ya 5% lah, 5%, tetapi mereka tetap ada hasil umbi walaupun umbinya itu mengalami kerusakan atau yang disebut adalah cacar umbi. Tapi dari sekian banyak itu hanya sekitar kisaran 5%, karena ketika kita tanam porang ya maka kita harus mengantisipasi betul-betul bahwa yang namanya air mengendap ya atau air menggenang itu adalah sumber dari penyakit porang. Oleh karena itu diusahakan untuk menanam porang kita ketika hujan turun deras itu kita turun ke lahan ya, kemudian mengantisipasi terjadinya genangan air ya, genangan air yaitu dengan cara bagaimana nanti ada saluran air itu sesegera mungkin agar segera hilang airnya ya, airnya segera surut. Oleh karenanya ketika itu ya genangan air menjadi sumber penyakit ya, tentunya kita harus mengantisipasinya di situ. Karena pernah kita uraikan ya menurut jurnal pertanian bahwa di dalam pH yang normal yaitu kisaran 6-7 hampir semua tanaman itu hidup normal kawan ya, penyakit pun jauh-jauh ya tidak begitu datang. Tetapi ketika pH itu turun ya, pH turun itu akhirnya berdampak pada penyakit-penyakit yang atau jamur atau bakteri patogen yang menyerang tanaman sehingga tanamannya menjadi kurang sehat. Nah, salah satu faktor ya yang mengakibatkan pH tanah turun itu adalah genangan air tadi ya, genangan air, karena yang namanya air hujan itu banyak mengandung asam ya, sehingga ketika air hujan itu menggenang maka tanah yang ber-pH tadinya normal ya 6-7 pun bisa saja berpotensi menjadi langsung turun menjadi 5 atau bahkan di bawah 5. Nah, kemarin juga ada yang bertanya pH itu apa ya, pH itu apa? pH itu adalah tingkat ya tolak ya, tingkat ukur ya, ukuran dari keasaman dari sebuah tanah ya kawan. Artinya bahwa tanah yang baik untuk lahan pertanian ataupun perkebunan pada hakikatnya adalah yang memiliki pH paling tidak di atas 5 ya. Ya, itu kalau untuk perkebunan paling tidak di atas 5. Ya, kalau untuk porang baiknya adalah kisaran 6,5 sampai 7 itu bagus. Kalau pH kita bisa dijaga di kisaran seperti itu, insya Allah tanaman kita cenderung sehat ya, cenderung sehat. Nah, untuk mengantisipasi lahan agar pH-nya tetap normal ya, paling tidak setelah olah lahan semacam ini kan tanahnya sudah terbalik, yang bawah sudah ke atas, yang atas sudah ke bawah. Ini kita biarkan terkena sinar matahari terlebih dahulu ya, agak kering karena tadinya adalah terguyur hujan itu biar keasaman tanah itu turun ya, tanahnya tidak begitu asam. Ini dibalik kurang lebih paling enggak ya 2 minggu sampai 1 bulan proses proses biar tanah itu terpapar sinar matahari
Lah kemudian langkah selanjutnya kalau ya kita ingin menggunakan lahan yang istimewa ya, maka paling tidak ini diolah lagi lahannya, itu di kultivator, dicacah kembali. Nah dicacah kembali kemudian diberi pupuk dasar. Lah pemberian pupuk dasar yang kami lakukan itu adalah ada pupuk kohe kambing, kohe ayam, kohe sapi. Mereka bertiga difermentasi biar matang ya. Dalam proses fermentasi itu ditaburi kapur dolomit ya. Dalam kapur dolomit itu fungsinya adalah untuk membuat pH ya, pH dalam proses fermentasi itu normal, karena untuk proses fermentasi akan berjalan normal itu paling tidak satu, pH-nya normal ya, kisaran 6-7 tadi. Kemudian untuk tingkat kelembapan ya, kelembapan media fermentasi kohe yang kita fermentasi itu antara 40-60 ya, tidak kalau digenggam itu ya paling tidak seperti ini ya, basah tapi tidak keluar air ketika diperas. Kemudian yang ketiga adalah suhu ya, suhu ruangan di dalam kohe fermentasi itu paling tidak ya kisaran 40-70 derajat Celcius. Kalau terlalu panas juga tidak baik, kalau terlalu rendah juga kurang baik. Nah itu adalah proses fermentasi ya. Maka kita pemberian dolomitnya itu tidak di lahan kawan, tidak di lahan. Kita pemberian dolomitnya itu adalah ketika proses fermentasi kohe ya, pada saat proses fermentasi kohe. Nah ketika kohe sudah matang baru kita mix, kita campur dengan arang sekam. Oleh karena itu kalau kita amati ini bekas sisa tanahnya pun masih ada sisa-sisa arang sekamnya ya, masih ada sisa-sisa arang sekamnya kawan, nampak hitam ya. Ini kalau kita ambil salah satu, ini masih ada sisa-sisa arang sekamnya. Nah karena kita memberikan arang sekam, tujuannya salah satunya adalah untuk menaikkan pH tanah kawan ya. Yang namanya arang sekam itu tujuannya adalah untuk menaikkan pH tanah. Nah karena yang namanya arang sekam itu memiliki pH kisaran 8-9 ya. Sedangkan kalau tanah contoh misalnya pH-nya 6 atau 5 ya, ketika ya contoh misalnya 6 lah ya, pH-nya adalah 6, ketika diberi arang sekam yang ber-pH 8, maka nanti kurang lebih pH-nya akan naik menjadi kurang lebih 7. Nah itu bagaimana kita meningkatkan pH tanah seperti itu. Nah banyak testimoni dari kawan-kawan mereka yang menggunakan arang sekam lebih cenderung aman ya, umbinya itu aman. Kemudian banyak pula yang tahun ini bisa dikatakan sebenarnya gagal panen ya, karena umbinya banyak yang rusak ya. Rusaknya ada yang cecar air, ada lagi yang sampai fatal yaitu mengalami pembusukan kawan. Kalau yang ini insya Allah aman ya, walaupun ada 1-2 yang mengalami proses pembusukan ya, atau yang terkena cacar umbi itu juga ada. Nah alhamdulillah hasil panennya beragam, bervariasi sama ya. Ada yang contoh misalnya 4 ons partem ini, kemudian ada yang 3 ons seperti ini, tapi ini ada yang 1 kilo lebih ya, 1,5 kilo barangkali. Kalau yang ini ya 2 kilonya lebih ya. Alhamdulillah hasil panen kami cukup menggembirakan kawan ya. Kalau masih proses pembongkaran umbi, hasilnya alhamdulillah. Semoga saja ada hasil lah ya, ada hasil sehingga kami lebih semangat dalam proses penanaman porang di musim-musim selanjutnya. Walaupun toh secara harga itu harganya meleset kawan ya, meleset dari harga yang sudah kita estimasi di awal, agak meleset ya. Contoh misalnya tahun lalu harga umbi produksi saja itu di bulan Agustus ya, contoh misalnya harganya 10.000 kawan. Kalau ini contoh misalnya kisaran 1,5, berarti ini pun sudah seharga 15.000. Nah sekarang harganya kisaran 7.000 ya, 7.000. Kemudian kalau ini 1,5 baru di angka 10.000 rupiah. Barangkali 5.000 rupiah itu kali sekian ton ya, itu sudah ya, contoh misalnya kali 10 ton saja ya, 10 ton saja itu sudah berarti berapa, 5.000 kali 10 ya, kurang lebih
50 juta kawan ya, selisihnya 50 juta. Nah kalau kita panennya contoh misalnya 30 ton ya atau 40 ton ya, tentunya hasilnya akan sangat terasa berbeda ya. Seharusnya contoh misalnya dapatnya contoh misalnya adalah 500 juta ya, 500 juta, maka untuk hasil panen kali ini kurang lebih di kisaran 300 juta rupiah. Ada hasil ya, tetap ada hasil, tapi tidak begitu besar ya. Tapi kalau ini contoh misalnya opsi saya ya, opsi saya itu kita kita 2 musim kan, tentunya hasilnya akan lebih maksimal kawan ya. Yang seperti ini, saat ini seperti ini ya, kurang lebih 2 kilonya dapat ya, barangkali bisa mencapai 3 kilo. Yang saat ini sudah seperti ini ya, barangkali 4 kilo 5 kilo juga dapat. Oleh karena itu kadang ada 2 pilihan, barangkali di sampel ya, cara hitungan itu belum masuk menutup hasil biaya produksi penanaman porang, maka plan kedua seharusnya adalah di 2 musim kan, agar umbi yang sebesar ini ya, contoh misalnya beratnya adalah sekitar 3 on ini ya, nanti bisa berkembang menjadi contoh misalnya 2 kilo ya. Oleh karena itu hasil panennya, jumlah tonasenya tentu lebih tinggi dibandingkan dengan panen tahun pertama seperti saat saya ini. Tapi kalau kami sendiri memang berpikirannya agak sedikit berbeda. Kami kalau bisa adalah setiap tahun itu panen ya, dari kata ataupun dari bibit umbi ya, itu nanti beberapa yang kita panen ini pun akan kita tanam kembali untuk untuk kita jadikan target umbi produksi. Kemudian yang dari kata pun ya tetap kita yang terutama kata-kata yang super kita targetkan juga umbi produksi ya. Oleh karena itu yang kata-kata mini ya, kita plannya barangkali nanti musim depan itu masih laku ya, kita jadikan untuk umbi bibit ya, kita jual umbi bibit ya, seperti ini ya, seperti ini. Contoh misalnya ya, yang seperti ini ya, harga taruhlah 10.000 12.000 ya, lumayan ya per kilonya ya, lumayan. Sehingga menambah ya semangat ya. Yang penting kita asumsinya kalau targetnya porangnya segini, umbi porangnya segini ya, maka plannya adalah kita tanam serapat-rapatnya, yaitu kurang lebih jarak 15 kali 10 cm, atau barangkali kalau ingin lebih longgar lagi yaitu 15 kali 15 cm. Jangan sampai kalau target umbinya hanya sebesar ini ya, kita tanam dari bibit kata 500A, barangkali jangan sampai kita menggunakan jarak 30-40 ataupun 30-30, maka lahan akan terbuang sia-sia kawan ya. Ini hampir selesai ya, barangkali nanti sampai jam 12 pembukaran umbi yang ada di sini selesai. Kami mohon doa restu ya, semoga hasil panennya secara kalkulasi ya memuaskan lah. Tapi dengan perhitungan ya, kita belum hitung total ya kira-kira hasilnya berapa, tapi dengan asumsi per hari ya, per hari itu kita dapat antara 3 sampai 4 ton ya. Ini hari ke-10 kalau di rata-rata ya, di rata-rata contoh misalnya kita dapat 3 ton saja kali 10 hari, itu berarti kurang lebih hasil panen ada sekitar 30 ton kawan ya. 30 ton itu beragam ya, beragam karena pada hakikatnya kita tanam itu kan ada yang ya dapat besar, ada yang dapat ya kecil semacam ini, ada yang dapat kecil semacam ini ya. Dengan 30 ton itu kalau kita bagi ya, kita bagi barangkali kurang lebih yang 10 ton itu masuknya adalah sekitar untuk umbi bibitan, kemudian yang 20 ton masuknya adalah umbi produksi ya. Demikian info dari kami, tetap semangat tanam porang ya. Semoga musim depan lebih membaik lah ya, membaik harganya, membaik cara budidayanya, membaik lagi ya untuk
situasi ya cuaca itu kadang tidak menentu sehingga akan mempengaruhi hasil panen petani ya, tidak hanya petani porang, petani padi pun ya, petani padi yang ada di sebelah sana, kemudian ada petani ketela, pohon ketela rambat itu juga akan berpengaruh dari perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah. Oleh karena itu tetap ikhtiar, tetap berdoa ya. Setelah ikhtiar kita berdoa, semoga apa yang sudah kita upayakan, sudah kita usahakan menjadi rezeki ya, kita dan keluarga kita dan juga untuk lingkungan-lingkungan sekitar kita. Selamat siang ya. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.